Kita akan membahas tentang satu alam yang bagian daripada alam gaib, alam para malaikat. Dan sering saya katakan beriman kepada yang gaib, salah satunya malaikat, adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan itu disebutkan di permulaan surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Lah dengan mengimani adanya alam para malaikat, berarti kita telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Makhluk yang Allah ciptakan itu banyak. Baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, bahkan yang di bawah bumi atau mungkin di planet mana, wallahu a'lam. Akan tapi Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Lah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan diciptakan jin itu dari ujung nyala api. Dan diciptakan Adam itu sebagaimana yang telah disifatkan dari tanah. Maka di pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang alam para malaikat. Seperti apa alam para malaikat ini? Apakah para malaikat itu ada hubung kait dengan orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul? Atau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat-sahabatnya, atau manusia secara keseluruhan? Apa tugas-tugasnya? Kemudian bagaimana para malaikat ketika di kuburan dan juga ketika kiamat ini dibangkitkan, serta apa tugas para malaikat setelah manusia masuk ke dalam surga dan neraka? Banyak pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini tentang alam malaikat, tapi saya akan coba meringkas tentang alam para malaikat ini. Sebenarnya keberadaan para malaikat itu bisa kita rasakan, walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana juga alam jin kita bisa rasakan, walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Bagaimana cara merasakannya? Bahwa di sekeliling kita banyak para malaikat. Ketika seseorang itu hatinya tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal saleh dan ketaatan, artinya bahwa ada dorongan-dorongan malaikat untuk melakukan itu. Dan sebaliknya, apabila kemudian dorongan-dorongan itu memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan, maka itu datang dari jin yang jahat alias syaitan yang memberikan was-was kepada hati kita. Jadi keberadaan malaikat itu kita bisa rasakan bahwa mereka ada di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-30 sampai 39. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabb berfirman kepada para malaikat bahwa dia akan menjadikan di bumi ini khalifah. Maka para malaikat mengatakan di hadapan Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud
dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang akan merusak, menumpahkan darah, sementara kami para malaikat terus bertasbih dengan memujamu dan membersihkan namamu. Dari kisah ini bahwa malaikat adalah makhluk yang pertama kali diciptakan dari makhluk-makhluk yang berakal. Kemudian setelah itu jin. Lah jin ini Allah Subhanahu wa taala tempatkan di bumi sebelum manusia. Jadi bumi yang kita pijak ini dulu ditempati oleh bangsa jin. Jin yang menempati bumi yang kita pijak ini. Akan tetapi jin ini diberikan sifat, kebanyakan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan imannya. Kebanyakan mereka jin-jin ini jahat, sehingga sesama jin itu suka menumpahkan darah, suka merusak bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjadi pasukan salah seorang jin yang sangat saleh, yang orang-orang Israeliat menyebutnya Ajazil. Kemudian mentertibkan bangsa jin, memenjarakan jin-jin yang jahat ke pulau-pulau yang tidak terhuni, atau ke sungai-sungai dan ke laut-laut dan ke tempat-tempat yang sunyi tidak ditempati manusia. Maka akhirnya menyebarlah jin di mana-mana. Nah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam untuk menjadi penghuni bumi, malaikat ini sudah pernah menyaksikan kerusakan bangsa jin yang luar biasa, yang suka merusak dan menumpahkan darah. Makanya malaikat kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabb, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang sama seperti jin yang suka menumpahkan darah, suka merusak? Tidak cukupkah dengan kami para malaikat yang terus bertasbih memujamu dan membersihkan namamu? Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih paham tentang ciptaanku daripada kalian. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan Adam, lahir dari sulbi Adam para nabi dan rasul, orang-orang saleh. Terkadang kesolehan mereka jauh di atas para malaikat. Itulah kata-kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Terlebih setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam al-asma'a kulliha. Al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Artinya Allah berikan pengetahuan kepada Adam, disebabkan itulah Adam kemudian lebih mulia dibandingkan para malaikat karena ilmu yang mengangkatnya. Baru tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat, manusia. Tetapi manusia juga bisa jauh terhina, justru melebihi binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika benar-benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Ya, karena iblis itu bagian daripada jin, bukan bagian daripada para malaikat. Lah sejak sujudnya para malaikat, dan itu sujud penghormatan bukan sujud ibadah atas perintah Allah, dari kisah inilah dimulai hubung kait antara para malaikat dengan bangsa manusia. Ada hubung kait antara bangsa malaikat dengan bangsa manusia. Bagaimana hubung kaitnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wasallam, kemudian para malaikat sujud kepada Adam. Maka setelah ruh Adam itu sempurna dimasukkan ke dalam jasad Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Ya Adam, idhhab ila haula'in nafar minal malaikah." Ya Adam, pergilah kamu temui para malaikat itu. Fangdur madza yaqulun, kau perhatikan apa yang dikatakan mereka. Maka Adam pun kemudian datang kepada para malaikat, fasallama alaihim, Adam pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka malaikat menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah. Maka mereka kemudian menjawab wa alaikassalam dan menambah kalimat wa rahmatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salatu wassalam, ya Adam, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu ummati min ba'dika. Ya Adam, itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan bagi seluruh anak keturunanmu. Sejak itulah maka salam menjadi sebuah syariat. Dan di sini sudah mulai ada hubung kait antara Adam kemudian para malaikat. Bahkan ketika Adam alaihi salatu wassalam mendekati ajalnya, Nabi Adam ini berkata kepada anak-anaknya, ya bunai, inni ashtahi min thimaril jannah. Saya rindu untuk memakan buah sorga. Karena bagaimanapun Adam pernah di sorga dan pernah merasakan makanan sorga dan buah-buahannya. Makanya ketika Adam alaihi salatu wassalam hendak mendekati ajalnya, dia mengatakan kepada anak-anaknya, inni uhibbu min thimaril jannah. Inni ashtahi, saya ingin memakan dari buah-buahan dari sorga. Tolong carikan. Fadhahabu yatlubuna lahu. Maka mereka pun kemudian mencari buah yang dimaksud oleh bapak mereka Adam alaihi salatu wassalam. Tentu mereka akan mencari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tidak akan dapat buah sorga itu. Karena buah sorga itu ada di sorga, bukan di bumi. Tetapi anak-anaknya terus mencari. Sebagaimana wasiat Adam alaihi salatu wassalam, di tengah jalan berjumpa dengan para malaikat. Berjumpa dengan malaikat yang membawa kain kafan dan juga hanut, membawa minyak wangi. Kemudian mereka mengatakan kepada anak-anak Adam yang sedang mencari buah-buahan itu, irji'u faqad qadha abakum. Irji'u faqad qadha abukum. Kembalilah kalian. Sesungguhnya ayahmu sudah meninggal dunia. Sesungguhnya Adam sudah meninggal dunia. Maka dari situ kemudian malaikat pun berusaha untuk memfardu kifayahkan Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya malaikat memandikan Adam, mengkafani Adam, mensolatkan Adam, sampai-sampai dijelaskan dalam riwayat Ibnu Asakir, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an, wa kabbara Abu Bakrin ala Fatimata arba'an, wa kabbara Umaru ala Abu Bakrin arba'an, ala Abi Bakrin arba'an, wa kabbara Suhaibu ala Umari arba'an. Ketika malaikat menyolati Adam, maka malaikat bertakbir 4 kali. Ketika Abu Bakar menyolatkan Fatimah, maka dia bertakbir 4 kali. Ketika Umar menyolatkan Abu Bakar, maka dia bertakbir 4 kali. Dan ketika Suhaib menyolatkan Umar, dia bertakbir 4 kali takbir. Jadi malaikat, mulai dari memandikan Adam, malaikat, mengkafani Adam, malaikat, menyolatkan Adam, malaikat, dan juga menguburkan Adam alaihi salatu wassalam adalah para malaikat. Malaikat ingin mencontohkan kepada anak-anak Adam, beginilah caranya
kalau di antara kalian ada yang meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Dan di sini menunjukkan ada hubung kait antara para malaikat dengan Adam, dan bukan hanya dengan Adam saja, bahkan dengan anak keturunannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seperti apa hubung kait para malaikat dengan anak keturunannya? Tentu para nabi dan rasul dan umat-umat yang lainnya sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Pertama, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat. Pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Malakul Maut, menjelma pemuda yang sangat-sangat tampan. Kemudian bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kisah ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Allah mengatakan, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Sudahkah datang kepadamu ya Muhammad cerita tentang tamu-tamu yang datang kepada Ibrahim? Al-mukarramin. Al-mukramin maksudnya tamu-tamu itu adalah tamu-tamu yang sangat mulia, ya, karena mereka adalah tamu-tamu menjelma malaikat menjadi manusia. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu itu datang kepada Ibrahim dan mengatakan assalamualaikum, qala, maka Ibrahim menjawab salamun qaumun munkarun. Maka Ibrahim pun menjawab salam. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka Ibrahim pun langsung menyuruh istrinya untuk memasak ijl. Ijl itu artinya unta yang disembelih, yang sangat gemuk, untuk menghormati tamunya, karena Ibrahim itu orang yang pertama kali memuliakan tamu. Faqarrabahu ilaihi. Kemudian setelah masak makanannya, kemudian dihadapkan kepada tamu-tamunya. Tamu itu nyentuh pun tidak. Ya, karena malaikat tidak makan, tidak minum, dan Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Maka Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakan? Mereka diam, bahkan memandang Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari sini Allah mengatakan fa'aujasa minhum khifah. Ibrahim mengalami ketakutan, jangan-jangan tamu ini orang jahat. Karena disuruh makan tak mau, disuruh minum tak mau, tetapi memandang wajahnya. Makanya kemudian tiba-tiba karena melihat Ibrahim ketakutan, 3 malaikat yang menjelma manusia ini mengatakan la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim, wa basyarahu bigulamin alim, karena kami datang kepadamu ya Ibrahim hanya untuk menghabar gembirakan bahwa engkau akan memiliki putra, maksudnya Ishak alaihi salatu wassalam dan cucunya Yakub. Dari sini menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Ibrahim, turunan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana malaikat yang kemudian keluar dari rumah Ibrahim menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan juga Yakub, maka malaikat ini kemudian bergerak menuju kaum Sodom. Kaum Sodom itu maksudnya kaumnya Nabi Lut. Ketika sampai saja di kaum Sodom, maka malaikat-malaikat ini kemudian menghancurkan sehancur-hancurnya kaum Sodom. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam menancapkan satu sayapnya di negeri Sodom, kemudian negara Sodom itu diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Dan ini menunjukkan ada hubung kait antara para malaikat dengan umat-umat terdahulu. Termasuk juga kisahnya malaikat bersama Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu dalam 1 minggu itu ada 1 hari tidak boleh diganggu orang. Jadi dalam 1 hari tidak boleh diganggu orang. Itu dia fokuskan untuk ibadah. Harusnya seorang raja tidak demikian. Kapanpun kalau seandainya ada orang yang datang untuk meminta fatwa, maka dia harus melayaninya. Tapi Nabi Daud alaihi salatu wassalam tidak. Dalam 1 hari, dalam 1 minggu itu ada waktu tidak mau berjumpa dengan manusia. Dia hanya di mihrabnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan hal ataka
naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Dan apakah telah datang kepadamu ya Muhammad tentang berita-berita orang yang berselisih ketika mereka memanjat pagarnya mihrabnya Daud. Jadi Daud lagi sholat, tiba-tiba habis sholat, kemudian ada orang masuk ke mihrabnya. Padahal dinding itu tidak mungkin dipanjat manusia. Ya, karena yang datang bukan manusia, malaikat. Hendak memberikan pelajaran kepada Daud. Iddakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu terkejutlah Daud karena kedatangan mereka. Qalu, maka mereka mengatakan, la takhaf, khasmani bagha ba'duna ala ba'din, fahkum bainana bil haqqi wa la tushtid wahdina ila sawa'i sirat. Jangan takut wahai Daud, kami berdua ini sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lainnya, maka berilah keputusan antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya malaikat ini yang masuk ke mihrab itu menjelma manusia ingin memberi pelajaran kepada Daud. Harusnya dia tidak boleh mengurung diri seperti ini. Temui manusia. Karena persoalan manusia itu tidak bisa ditentukan waktu. Terkadang pamannya ada masalah-masalah tertentu yang orang itu minta dibereskan masalahnya. Kan tidak mungkin ditentukan waktu, orang bermasalah itu kapan saja. Seolah-olah Nabi Daud diingatkan bahwa kalau memang ada orang yang berselisih, tangani walaupun di waktu yang harusnya Anda beribadah. Tapi di sini menunjukkan ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Allah Daud. Kemudian contoh yang lain. Ketika Maryam alaihissalam keluar dari mihrabnya, hendak buang hajat. Kemudian tiba-tiba dihadang malaikat. Dan ini disebutkan dalam surah Maryam ayat 16 sampai 19. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyan fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyan. Jadi ketika Maryam keluar, tiba-tiba dihadang laki-laki tampan. Maryam ketakutan, disangka laki-laki itu hendak mengganggunya. Kemudian Maryam mengatakan, Inni a'udzu birrahman. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan ganggu aku kalau engkau orang yang bertakwa. Disuruh pergi orang yang menghadang itu. Tetapi orang ini mengatakan, Innama ana Rasulu Rabbika li ahabalaki gulaman zakiya. Maryam, saya ini utusan Allah. Saya datang hanya memberi kabar kepadamu bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang suci, Isa ibn Maryam. Menunjukkan ada hubung kait malaikat dengan Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya dari kisah-kisah hubung kait malaikat dengan Adam tadi sudah saya ceritakan, kemudian hubung kait malaikat dengan Ibrahim, kemudian hubung kait malaikat dengan Daud, termasuk juga dengan Maryam, termasuk dengan Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa terus ingin punya anak, punya keturunan, tetapi belum diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika melihat Maryam kecil yang beribadah terus dalam mihrabnya, tiba-tiba ada makanan dari Allah Azza wa Jal, makanan yang aneh, yang tidak ada musimnya dia ada. Maka Daud kemudian meniru Maryam, dia tidak keluar dari mihrabnya, kemudian meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Dari sini Allah mengatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun fil mihrab. Kemudian tiba-tiba malaikat datang menemui Zakaria, kemudian menghabar gembirakan akan kelahiran Yahya. Dari sini ada hubung kait malaikat dengan umat-umat terdahulu, baik kepada para nabi ataupun umat-umat yang kufur dengan diturunkan azab kepada mereka. Seperti kaum Tsamud, diutus Jibril kemudian dihancurkan dengan sekali teriakan. Seperti kaum Lut, juga diangkat negerinya kemudian ditumpahkan kembali ke bumi sehingga jadi laut mati. Dan banyak sekali kisah-kisah hubung kait para malaikat dengan umat-umat terdahulu. Lalu apa hubung kait para malaikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu bahwa
malaikat itu ada yang bertugas seperti Jibril menurunkan wahyu. Dialah yang membawa risalah kepada Nabi SAW, bukan hanya membawa risalah, tetapi taudihur risalah, menjelaskan risalah. Bukan hanya menjelaskan risalah, tapi murajaatur risalah. Murajaah, tadarrus Al-Quran bersama Rasul setiap Ramadan. Jadi luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasul, zata yaumin, suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba datang laki-laki sangat bersih pakaiannya, putih bersih, enggak ada kotoran, enggak ada debu yang nempel sedikit pun. Sangat hitam rambutnya. Kemudian tidak ada bekas safar dan kami tidak kenal dia. Subhanallah. Maksudnya begini, kalau memang dia orang jauh, berarti dia baru datang dari safar. Kalau datang dari safar, di Arab itu kan padang pasir penuh dengan debu. Pasti ada bekas safarnya, minimal ada debu nempel di kepala ataupun pakaiannya. Karena laki-laki disifatkan tidak pakai imamah, tidak pakai serban. Karena dijelaskan hitam rambutnya menunjukkan nggak pakai imamah. Dan kalau seandainya pakai imamah menemui Rasul dan dia orang asing, disangkanya akan berbuat jahat. Makanya kemudian tidak pakai imamah. Artinya kalau orang jauh kenapa tidak lusuh? Kok kayaknya seger-seger kayak baru keluar dari rumah dengan pakaian yang sangat bersih, dengan rambut yang sangat licin. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa tidak ada yang kenal? Karena kebiasaan para sahabat itu kalau ada orang yang baru datang, mereka akan mengenalkan, nih si fulan namanya Anu dari Bani Anu dan beliau sudah masuk Islam begini. Ini siapa yang mengenalkan orang itu nggak ada yang kenal. Wala ya'rifuhu minna ahad. Anehnya lagi, kemudian thumman talak, kemudian dia pergi menemui Rasul, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tiba-tiba lututnya disatukan dengan lutut Nabi, kedua tangannya letakkan di paha Rasul, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sangat berbobot sekali yang belum pernah sahabat mendengarnya. Bertanya soal Islam, bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, bertanya soal kapan kiamat, bertanya soal tanda-tanda kiamat, sampai Rasul menjawab satu persatu, kecuali ketika Rasul ditanya soal kiamat, Rasul tidak tahu dan mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Dari sini para sahabat heran, berarti yang di depan Rasul bukan orang biasa. Maka di ujung hadis Rasul mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Jadi di sini ada hubung kait Jibril dengan Rasulullah. Artinya ada hubung kait para malaikat dengan Nabi SAW. Bahkan ketika pembelahan dada, siapa yang melakukannya? Para malaikat. Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali oleh malaikat. Pertama ketika berada di pangkuan Halimah Sahdiyah ketika masih kecil. Kemudian yang kedua dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum naik ke langit Rasul dibelah dadanya. Siapa yang membelah dada? Mengambil jantungnya, kemudian membersihkan dengan air bezana, air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan dan dijahit kembali. Para malaikat. Bahkan ketika Nabi SAW dakwah ke Taif, kemudian ditolak oleh orang-orang Taif, kemudian dilempari batu sampai ke perbatasan Mekah. Kemudian masuk ke kebun kurma dan sholat di situ. Datanglah malaikat Jibril dan 2 malaikat penjaga bukit dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, di hadapanmu ada 2 malaikat penjaga bukit. Kalau engkau mau, maka perintahkanlah agar bukit itu dilemparkan kepada orang-orang Taif yang sudah menyakiti dirimu. Lihat bagaimana pembelaan para malaikat kepada Rasul. Tapi Rasul mengatakan jangan. Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Rabb. Tapi berilah kepada mereka itu hidayah karena mereka kaum yang tidak tahu sehingga wajar kalau mereka menyakiti diriku. Lihat bagaimana Nabi SAW dibela oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam perang Badar. Dalam perang Badar, perang perdana kaum muslimin, para malaikat datang
membantu peperangan itu bukan hanya 100-200 malaikat, 1000-2000 malaikat, 5000 malaikat turun. Sampai kepada Jibril alaihi salatu wasalam ikut turun membawa kudanya yang bernama Haizum. Kaidum Haizum, Kaidum Haizum. Dan Allah menangkan dalam perang Badar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubung kait antara para malaikat dengan para nabi di sini, termasuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ikhwatu fillah, bukan hanya dengan para nabi, dengan manusia-manusia biasa, baik umat sekarang atau umat dulu, ada kisahnya. Contoh umpamanya, ketika bercerita tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia ingin bertobat. Akhirnya kemudian datang hidayah, dia pun menemui seorang ahli ibadah tapi jahil, berfatwa tanpa ilmu dengan mengatakan kau tidak ada kesempatan tobat karena dosamu sudah membumbung ke langit. Maka dia marah, dibunuhlah si rahib itu. Kenapa jadi 100 nyawa? Kemudian dia pun mencari orang, berjumpalah dengan orang alim dan memberikan fatwa yang benar. Dan mengatakan kalau engkau ingin tobat dari dosamu, pergilah ke sebuah kampung, di situ banyak orang soleh, jangan keluar sampai betul-betul kau diterima tobat di situ. Berjalanlah orang ini. Tiba-tiba di tengah jalan Allah takdirkan dia meninggal. Datang malaikat. Pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat. Kemudian kata malaikat azab, ini ruh punya saya. Dia pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, ini ruh punya saya karena dalam hatinya sudah hendak bertobat. Maka Allah mengutus malaikat yang ketiga yang disebut malaikat hakim. Kemudian mengatakan kisu baina ardaini, ukurlah di antara dua bumi itu. Kalau memang perjalanan kematiannya mendekati kampung yang dituju, maka dia masuk surga. Tapi kalau seandainya lebih dekat kepada orang yang dimintai fatwa, maka dia masuk neraka. Maka diukur tuh. Rupanya Allah lipat bumi sehingga antara kematiannya dengan kampung yang hendak bertobat jauh lebih dekat dibandingkan jarak ketika dia bertanya kepada sang alim. Makanya kemudian kata malaikat hakim, yang berhak mendapatkan ruh orang ini engkau wahai malaikat rahmat. Akhirnya dia masuk surga. Ada hubung kait di sini. Kemudian juga kisah tentang bagaimana malaikat itu menguji 3 orang yang berpenyakit kemudian diberikan kekayaan. Yang satu diberikan penyakit kepalanya sehingga botak, bukan hanya botak, dipenuhi penyakit sehingga manusia tidak mau mendekati dia. Kemudian yang kedua, orang yang diuji oleh penyakit kulit sehingga kulitnya rusak sehingga manusia jijik mendekatinya. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. Dan ini kisah umat dulu. Datang malaikat. Malaikat ini menjelma manusia, menawarkan kepada orang yang Allah uji ini. Pertama kepada orang yang botak, yang tidak pernah tumbuh rambut dan diisi dengan penyakit di kepalanya. Dan dia mengatakan, kira-kira nih kalau Allah berikan nikmat kepadamu, apa yang kau kehendaki? Maka orang botak yang berpenyakit ini mengatakan, tidak, aku tidak ingin apapun kecuali Allah sembuhkan penyakitku. Sehingga kepalaku ditumbuhi rambut yang indah. Akhirnya kemudian malaikatnya mengatakan, lalu apa lagi setelah itu? Dia mengatakan, tidak, itu saja. Akhirnya betul-betul orang ini berdoa kepada Allah, malaikatnya berdoa kepada Allah, akhirnya betul-betul Allah tumbuhkan rambutnya dan dia diberikan unta 2 pasang, 1 betina, 1 laki-laki. Kemudian dirawatnya. Kemudian orang yang kedua juga sama, meminta untuk kesembuhan kulitnya, dan setelah sembuh diberikan 2 binatang, sapi bunting dan sapi betina dan sapi laki-laki. Kemudian dirawatnya. Kemudian orang buta juga sama. Ketika dia meminta sesuatu, dia hanya ingin melihat kekuasaan Allah. Kemudian setelah disembuhkan diberikan 2 ekor kambing, yang 1 jantan, yang 1 betina. Dengan berjalannya waktu, akhirnya yang punya penyakit kepala ini sembuh dari penyakitnya, kepalanya menjadi kepala yang paling indah, kan dipenuhi dengan rambut yang indah. Kemudian untanya berkembang sampai dia punya unta 1 lembah. Kemudian orang kedua juga sama, dipenuhi dengan kekayaan sapi, punya sapi 1 lembah.
dan memiliki kulit yang indah. Kemudian orang ketiga juga sama, setelah dia tidak buta, akhirnya kambingnya dirawat sampai penuh lembah itu dengan kambing dia. Dari sini Allah menguji mereka dengan diutusnya malaikat. Datang lagi malaikat pertama menjelma seperti orang itu masing-masing sebelum mereka disembuhkan dan diberikan nikmat. Jadi malaikat ini pertama datang kepada orang yang dulunya botak, yang sekarang sudah sembuh, punya rambut yang sangat indah dan diberikan kekayaan berupa unta satu lembah. Malaikat ini menjelma dengan kepalanya botak, penuh dengan penyakit, dan orang memandang pun jijik. Kemudian datang menemui orang botak pertama ini. Kemudian meminta sedekah. Tetapi kemudian ditolaknya. Ditolaknya orang ini. Padahal dia tidak tahu kalau yang datang ini malaikat. Maksudnya dengan bentuk seperti itu harusnya diingatkan dulu sebelum dia disembuhkan dan diberikan kekayaan. Kalau orang pernah miskin, datang orang miskin kan dia mengatakan, ya saya juga pernah miskin, kasihan juga, saya tahu miskin itu susah. Tentu dia akan bersedekah kan begitu. Tapi dia sombong, lupa dengan kesembuhan, nikmat kesembuhannya, dan lupa dengan kekayaannya, dia pun mengusir orang itu, padahal malaikat yang diusir. Maka malaikat ini kemudian berdoa kepada Allah agar dikembalikan kondisinya. Ingat, sekejap saja dikembalikan. Akhirnya kekayaannya habis, rambutnya dihilangkan, penyakit kepalanya kemudian ditumbuhkan lagi, akhirnya menjadi orang susah dan manusia menjauh darinya. Alhamdulillah. Kemudian kasus orang kedua juga sama. Datang malaikat dalam bentuk seperti dia ketika belum disembuhkan kulitnya dan belum kaya raya. Setelah kemudian disembuhkan kulitnya, memiliki kulit yang indah, kaya raya, dia lupa diri. Harusnya dia diingatkan dengan malaikat yang datang dalam berbentuk seperti itu sebelum dia sembuh dan diberikan nikmat. Tapi dia lupa itu dengan nikmat Allah. Malah diusirnya pula malaikat itu. Kemudian malaikat ini berdoa agar orang itu dikembalikan. Akhirnya dikembalikan lagi, kulitnya menjadi rusak, hartanya habis, manusia pun menjauh darinya, na'udzubillah. Kecuali orang ketiga, orang buta yang disembuhkan penyakitnya ini. Datang malaikat dalam bentuk orang buta, hendak meminta sedekah. Maka dengan senang hati, orang buta ini mengatakan, sungguh nikmat ketika dulu aku buta. Kemudian Allah sembuhkan diriku sehingga aku bisa melihat alam semesta ini jauh lebih nikmat dibandingkan kambing-kambing itu. Kalau engkau ingin mau, ambil semua kambing itu, katanya. Subhanallah. Maka tiba-tiba malaikat yang menjelma orang buta ini mengatakan, sesungguhnya aku utusan Allah. Aku hanya menguji dirimu. Dan engkau telah berhasil melalui ujian itu. Maka ambillah kambing itu sebagai kekayaanmu dan kau tidak akan buta selamanya. Lah ini kisah ini, ikhwatul fiddin, berkenaan dengan umat dahulu kan. Malaikat datang. Bukan hanya hubung kait malaikat dengan para nabi, tetapi juga dengan orang-orang yang beriman di zaman dulu. Ataupun orang-orang kafir di zaman dulu. Lah begitu juga di zaman Nabi SAW, bukan hanya hubung kait dengan Nabi saja. Bahkan dengan para sahabat juga para malaikat ada hubung kait dengan para sahabat. Seperti ketika Hasan ibn Thabit menghadapi para penyair Arab Quraisy gitu ya, orang-orang kafir Quraisy. Sementara yang dihadapkan kepada Hasan ibn Thabit ini para penyair kondang gitu ya, yang susah untuk dikalahkan si syairnya. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Hasan ibn Thabit, "Oh, zum ya Thabit, fa inna ma'akal malaika." Lawan wahai Thabit dengan syairmu, karena engkau akan dibantu dengan malaikat. Artinya bahwa Thabit ketika melantunkan syair dibantu malaikat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada kisah Talha bin Ubaidillah. Jadi Talha bin Ubaidillah ini dalam perang Badar, dia terluka di mana tangan-tangannya, ujung jarinya itu patah karena tertebas pedang. Yang namanya badan apabila disakiti tentu akan berteriak. His, mungkin bahasa kitanya ya, aduh, gitu mungkin bahasa kitanya. Kalau kita umpamanya ada lilin, ada api, kemudian telunjuk kita ditaruh di api kan, pasti kita akan kepanasan, aduh, begitu ya. Lah, dalam bahasa Arab itu disebut his. Ketika Talha terkena pedang, dia berteriak kesakitan mengatakan his. Kata Nabi SAW, ya Talha, kalau kau ganti kalimat itu dengan bismillah,
tentu engkau akan melihat malaikat di mana-mana akan datang menaungimu. Lihat, kata Nabi SAW seperti itu. Kalau seandainya kau membaca basmalah, maka malaikat akan datang menaungi dirimu. Jangan bilang his, tetapi bilang bismillah, begitu kan. Artinya para malaikat ada hubung kait dengan Tolha. Usaid ibn Hudhair ketika dia baca Quran di tengah malam, tiba-tiba kudanya bergerak-gerak. Karena khawatir kudanya itu kemudian menyakiti putranya Yahya, akhirnya dia berhenti membaca Quran. Maka keesokan harinya dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Rasul mengatakan, di malam itu para malaikat datang dan mereka mendengarkan suara indah wahai Usaid ibn Hudhair. Ya, malaikat datang menemui para sahabat Nabi SAW dan ikut memenangkan dalam banyak peperangan bersama para sahabat Nabi SAW. Bahkan Khadijah radhiyallahu anha pernah dititipi salam oleh Jibril. Bayangkan, kita aja dapat salam dari presiden aja udah bangga. Ini yang ngasih salam malaikat Jibril. Dapat salam dari malaikat Jibril kan luar biasa. Kemudian menghabarkan kondisi sorga yang nyaman kelak di sorga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk dihyatul kalbi, sedang ngobrol bersama Nabi SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, inni ra'aituka ma'a Dihya. Aku melihat engkau bersama dia, lagi ngapain mungkin bahasa kitanya. Maka Rasul mengatakan, aku berbincang-bincang bukan dengan Dihya, itu Jibril wahai Aisyah. Membentuk-bentuk dihyatul kalbi. Karena Jibril itu kalau datang tidak mungkin membentuk manusia yang menyeramkan, tetapi membentuk manusia yang paling tampan sehingga orang asik bersama Nabi SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah maukib malaikat dengan Nabi SAW dan juga dengan para sahabat Nabi SAW, termasuk juga dengan kaum muslimin. Malaikat itu juga ada hubung kait bersama kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ada malaikat-malaikat itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjaga manusia, terutama orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya Allah kirim kepada kalian para hafadhah, penjaga-penjaga dari kalangan malaikat. Coba Anda bayangkan kalau kita tidak dijaga malaikat, Anda tidur sembarangan. Kita tahu binatang-binatang kecil di rumah itu banyak, ada kecoa, ada semut, ada macam-macam binatang di rumah itu. Pertanyaannya, lalu ketika kita tidur, kok tidak ada kecoa masuk telinga, semut masuk telinga, atau minimalnya masuk baju? Enggak ada, padahal kadang-kadang semut di luar rumah banyak. Lalu siapa yang menjaga semut-semut itu, binatang-binatang itu tidak masuk ke baju kita, tidak masuk ke telinga, tidak masuk ke lubang hidung? Yang menjaga kita itu Allah lewat para malaikatnya. Wa inna lakum lahafidhun. Allah kirim kepada kalian para malaikat-malaikat penjaga. Terkadang ketika kita jalan di jalan raya, harusnya nabrak jadi tidak nabrak, harusnya ditabrak akhirnya tidak tertabrak. Siapa yang jaga? Malaikat hafadhah. Ya. Jadi ada hubung kait malaikat dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hubung kait malaikat dengan kita kaum muslimin. Di mana ketika seseorang itu bermajlis ilmu seperti ini, Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Jadi tidaklah seseorang itu berkumpul di rumah-rumah, dari rumah-rumah Allah, masjid, dibacakan Quran, dibacakan hadis Rasul, kecuali malaikat datang membawa ketenangan, datang membawa rahmat, datang membawa barakah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut kita ini di hadapan Allah, di hadapan makhluknya di langit sana. Dan ini sebuah keutamaan bagi para talabatul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga
Para malaikat itu juga datang menemui kaum muslimin apabila orang sebelum tidur kemudian membaca doa tidur, dia berwudu, kemudian dia membaca doa tidur, kemudian dia tidur. Maka Rasul mengatakan di samping kiri kanannya ada malaikat tuh. Dan malaikat yang sebelah kanan, kalau badan orang yang tidur itu kemudian menggulingkan badannya ke kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosa orang ini. Apabila dia guling ke sebelah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni orang ini. Dan akan terus malaikat mengucapkan seperti itu setiap dia bergerak ke kanan ke kiri sampai dia bangun. Lihat bagaimana malaikat luar biasa, ya. Sampai tidur saja kita dijaga malaikat. Makanya siapa yang membaca surah Kursi sebelum tidur, maka tidak akan ada satupun syaitan atau sihir yang bisa mendekati kita. Lah siapa yang menjaga kita dari setan dan sihir? Itu malaikat. Ya. Jadi ada hubung kait para malaikat dengan kita, sampai tidur pun kita dijaga oleh para malaikat. Termasuk juga ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, malaikat itu bersolawat kepada kita. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu. Dialah yang telah bersalawat kepada kalian dan para malaikatnya. Tentu salawat malaikat kepada kita memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita sedang salat, kemudian imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka malaikat akan mengucapkan amin. Dan itu setiap salat. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka malaikat akan ikut mengaminkan kita. Oleh karena itulah maka jangan doa sembarang. Jangan suka mendoakan dengan doa sembarangan, serampangan. Karena Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa ahlikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan kalian mendoakan jelek kepada diri kalian, kepada anak kalian, kepada harta kalian, kecuali berdoa kebaikan. Karena terkadang kalau kita mendoakan keburukan, malaikat ikut mengaminkan apa yang kalian katakan, itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ucapan pun kita jaga, jangan sembarang gitu ya. Karena ada orang-orang tua itu saking jengkelnya sama anak, dikutuknya anak itu, mati aja kau nak katanya. Besoknya ketabrak mobil. Siapa tahu. Lihat seperti ibunya Sudais, Imam Makkah itu ya. Sudais juga manusia, sama dengan kita walaupun Imam Masjidil Haram. Nakal seperti anak-anak, layaknya anak-anak. Tapi kalau datang rasa nakalnya itu, ibunya marah, ibunya hanya mengatakan, ya Sudais, idhab ilal haram. Daripada kau nakal, berangkat kau ke haram, mudah-mudahan kau jadi imam di sana. Setiap Sudais itu menjengkelkan ibunya, ibunya tafaul seperti itu. Kau berangkat ke haram, mudah-mudahan kau jadi imam di sana. Oh, subhanallah, siapa yang tidak kenal Imam Sudais? Ya. Karena setiap doa kebaikan itu diaminkan para malaikat sebagaimana doa keburukan. Maka hati-hati dalam mengucapkan. Termasuk ma'asyiral muslimin, kalau kita di hari Jumat, kemudian kita masuk ke masjid, maka sop pertama yang pertama masuk ke masjid itu, malaikat itu sudah berdiri di pintu-pintu masjid itu. Kemudian mencatat, Noval masuk, ini sop pertama, pahalanya sama seperti menyembelih seekor unta. Kemudian datang orang sop kedua, pahalanya seperti menyembelih seekor sapi. Datang sop ketiga, pahalanya persis seperti menyembelih seekor kambing. Datang sop kelima, sop keempat, pahalanya persis menyembelih seekor ayam. Kemudian yang terakhir, pahalanya persis seperti telur ayam. Dah terakhir dengan telur ayam. Kalau sudah ke telur ayam, nggak ada lagi pahala tuh. Ya, kalau sudah belakang-belakang ya mungkin tai ayam lah kan. Gitu ya. Itu udah terlaluan, masa ya masbuk terus kan itu. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang memang ditugaskan di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat, mencatat amal-amal orang-orang yang masuk di hari Jumat. Termasuk ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang berzikir, membaca Quran, ambil mushaf kemudian baca Quran, duduk kemudian berzikir, ya, kemudian juga bermajelis ilmu, maka malaikat datang menyaksikan itu.
Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum qala fayakhuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang baca Quran sendiri, ada orang baca zikir subhanallah subhanallah, ataupun ada orang bermajelis ilmu ngaji seperti ini, jadi Allah menciptakan malaikat itu, ada malaikat itu khusus kesana kemari terbang hanya mencari majelis zikir, mencari orang-orang yang ngaji, mencari orang yang zikir, mencari orang yang thalabul ilmi. Kemudian kalau sudah mendapatinya satu malaikat saja, maka dia akan memanggil malaikat-malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, sini kemari wahai kawan-kawanku, wahai para malaikat, yang kalian cari ada di sini. Kemudian mereka akan bersap-sap ke atas, bersap-sap ke atas sampai ke langit sana. Kemudian yang paling akhir di langit ditanya oleh Allah, ada apa kalian bersap-sap seperti ini? Maka malaikat yang paling atas mengatakan, Ya Rabb, ada hambamu di bawah sana yang mengharapkan surga kepadamu. Ya, bagaimana para malaikat juga, mereka ada hubung kait dengan kita kaum muslimin. Termasuk juga di akhir zaman, ikhwan, di mana Dajjal tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman yang ada di dalam Mekah dan yang ada di kota Madinah. Tidak bisa, mereka tidak bisa menjangkau haram Mekah dan haram Madinah. Karena Mekah dan Madinah di akhir zaman dijaga ketat oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa lewat untuk melindungi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi ada malaikat-malaikat itu betul-betul seperti contohnya, ada malaikat-malaikat itu yang ditugaskan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencari orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang-orang yang mahir membaca Quran itu bersama para malaikat yang safar ke sana kemari mencari kebaikan. Maka hani'an li qari'il Quran. Selamat bagi anda yang suka membaca Quran. Maka anda bersama para malaikat safarah kiramim barara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada juga orang-orang yang malaikat-malaikat itu yang ditugaskan Allah khusus untuk melaknat saja. Dia memang diciptakan itu oleh Allah, tugasnya hanya melaknat saja dia. Enggak ada lagi tugasnya, hanya melaknat orang aja, mencaci maki orang aja. Seperti Nabi SAW mengatakan, Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaika wan nasi ajmain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Barang siapa yang mencela sahabatku, kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan laknat Allah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya manusia secara keseluruhan. Jadi ada malaikat itu yang tugasnya melaknat orang. Jadi kalau ada orang mencela sahabat seperti orang-orang Syiah, maka malaikat itu akan mencaci maki dia terus sampai dia bertobat. Luar biasa. Ataupun orang-orang yang suka menakut-nakuti kaum muslimin dengan senjata. Kata Nabi SAW, Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li ummihi wa abi. Barang siapa yang mengacungkan senjata menakut-nakuti saudaranya, maka malaikat akan datang melaknat dia sampai dia letakkan senjatanya. Kalau tidak diletakkan, dilaknat terus itu. Ya. Kemudian termasuk juga istri yang menolak hubungan bersama suaminya. Idada ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat taji'u la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Rawahu Muslim. Apabila seorang wanita diajak kemudian menolak, maka dilaknat malaikat sampai subuh. Bayangkan, dilaknat sampai subuh. Kalau memang dia masih hidup, alhamdulillah. Kalau sudah mati, berarti mati di atas laknat para malaikat. Naudzubillah. Kemudian juga orang-orang yang mereka manidda ila ghairi abi, mengaku-ngaku turunannya yang bukan turunannya, mengaku Habib, keturunan Nabi padahal bukan, ya. Mengaku keturunan orang soleh padahal bukan, mengaku keturunan berdarah biru padahal darahnya merah, pamannya kan. Jadi ngaku-ngaku saja. Kalau pengakuan itu tidak diralat, maka dia akan dilaknat terus oleh para malaikat tuh sampai dia melaratnya. Naudzubillah. Jadi ada malaikat-malaikat tugasnya hanya melaknat-laknat saja. Ada tugasnya membawa azab, ada tugasnya membawa kecelakaan. Begitulah mereka
akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menurunkan azab, adanya tsunami, adanya gempa, adanya puting beliung, ada macam-macam. Itu malaikat yang buat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Karena malaikat tidak mungkin menolak perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan jumlah malaikat itu banyak. Banyak sekali. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlahnya tentara Allah kecuali Allah sendiri. Bayangkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW dihantar Jibril sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Dan itu sejajar dengan Ka'bahnya manusia yang ada di Mekah. Jadi kalau di Mekah itu tidak pernah sepi daripada orang tawaf. Anda bisa lihatlah secara langsung live itu. Di Mekah itu. Tidak pernah ada sepinya 24 jam orang tawaf di Ka'bah itu. Lah, malaikat juga tawaf di atas. Ada Ka'bahnya malaikat disebut Baitul Ma'mur. Tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan orang yang tawaf di Ka'bah. Kata Nabi SAW, aku melihat malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tawaf di situ jumlahnya sab'una alfa malak. 70.000 malaikat setiap harinya. Apabila mereka masuk dengan jumlah yang 70.000, keluar nggak pernah kembali. Kemudian datang malaikat baru dengan jumlah yang sama 70.000 dalam satu hari itu. Kemudian keluar lagi nggak pernah kembali. Datang lagi malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Jadi setiap harinya 70.000, 70.000, 70.000. Bayangkan. Usia dunia berapa ribu tahun? Ya kalikan saja 70.000. Jumlah malaikat sebanyak itu. Itu baru yang tawaf di Baitul Ma'mur. Belum yang di langit. Rasul mengatakan tidaklah 4 jari kecuali ada malaikat di situ, yang satu ruku sampai kiamat, yang satu sujud sampai kiamat, yang satu berdiri bertasbih sampai kiamat. Lihat. Bahkan malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ke bumi saja jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kerikil yang ada di bumi. Siapa yang bisa menghitung malaikat? Kerikil untuk ngecor satu truk aja nggak bisa ngitung berapa jumlahnya. Gimana pula satu dunia, kerikil satu dunia, dan jumlah malaikat yang turun lebih banyak dibandingkan itu. Makanya jumlah malaikat jauh lebih banyak dibandingkan manusia dan jin. Mereka jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan kita manusia dan kita jin. Makanya ada istilah, kalau seluruh manusia dan jinnya kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh jin dan manusia beriman pun tidak menambah kekuasaan Allah. Karena Allah sudah punya makhluk yang setiap hari beribadah, malaikat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun bentuk para malaikat, kita malaikat itu kan makhluk yang bersayap, lahu ajniha. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada 4 sayap, dan yang paling banyak adalah sayapnya Jibril. 600 sayap. Dan itu disifatkan Rasul, di mana satu sayap itu terbentang sadal ufuk. Sadal ufuk itu mulai terbit matahari sampai tenggelam itu panjangnya itu. Sampai-sampai menutupi langit. Jadi kalau mendongak ke atas ke sebelah kiri, tengok sayap. Kanan sayap, depan sayap, belakang sayap. Jadi pandangan kita itu akan melihat ke sayap karena memenuhi ufuk bumi. Jadi langit itu ditutup dengan sayap Jibril. Itu baru satu sayap tuh. Bahkan Nabi SAW ketika menjelaskan tentang bagaimana besarnya malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda dalam hadis Nabi SAW, in adzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Aku diizinkan Rasul, kata Rasul, aku diizinkan Allah untuk mensifati kepada kalian bagaimana bentuk malaikat yang memikul arsy Allah itu. Karena arsy itu makhluk yang paling besar dari makhluk-makhluk Allah dan yang pertama diciptakan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana kata Rasul, ma baina sahmati udhuni ila atikihi masirata sab'umi'ati sana. Antara daun telinga sampai ke bahu, artinya panjang lehernya itu. Kata Nabi SAW, masirata sab'umi'ati sana, perjalanan 70 tahun. Jadi kalau antum berjalan, jangan pakai pesawat, jangan pakai mobil, jalan kaki saja, nggak usah berhenti. Selama 70.000 tahun itu sampai di mana kira-kira? Itulah jarak antara daun telinga ke bahunya. Kalau lehernya saja sepanjang itu,
Gimana bentuknya? Rasulullah mensifati satu sisi. Bahkan dijelaskan dalam hadis sahih, di mana pundaknya, bahunya memikul arasy, kemudian badannya menembus langit sampai kakinya masuk ke dalam bumi. Tingginya malaikat pemikul arasy itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita sering mendengar petir, kita kan sering mendengar petir gitu ya. Apalagi di Batam ini kan sering ada petir. Lah, petir ini suara apa sebenarnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, "Ar-ra'du malakun minal malaikah muwakkal bis sahab." Jadi suara petir itu ditimbulkan dari malaikat yang ditugaskan untuk menjaga awan. Jadi ada malaikat-malaikat itu menjaga awan, karena awan inilah yang membawa hujan. Ya, air dari bawah ditarik ke atas, ditumpahkan lagi ke bumi. Kan biasanya di balik awan itu ada petir. Biyadihi saut. Di tangannya ada pecut api, ya kan? Di tangannya biyadihi au fiyadihi mihraq min yajzur bihi sahab was sautul ladzi yusma minhu jazaruhu sahab idza jazarahu hatta yantahi ila haitsu amara. Jadi malaikat itu mempunyai pecut api. Kemudian kalau dia menyuruh awan untuk pergi ke arah sana, dipecutnya. Akhirnya terdengar suara kilat, kemudian geledek, dor, kemudian ada kilat kan. Itu ditimbulkan karena pecutnya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk membawa awan ke sana kemari sesuai perintah Allah. Makanya kadang-kadang orang-orang yang imannya kurang mendengar suara geledek petir itu ketakutan tuh. Bukannya berdoa ketika turun hujan, maka ketakutan dengan petir itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya artinya bahwa bentuk malaikat itu besar, memiliki sayap, ya kan? Terkadang memegang senjata juga, pecut begitu ya. Seperti penjaga awan, termasuk juga besar tubuhnya mereka. Bahkan ada satu malaikat itu yang tidak bisa dikalahkan. Satu malaikat bisa ada satu malaikat itu yang tidak bisa dikalahkan. Satu malaikat bisa mengalahkan semua malaikat yang lain, semua jin dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut. Dia yang mencabut ruhnya semua malaikat di akhir zaman. Ketika tiupan sangkakala pertama, semua malaikat mati yang ada di langit. Wa nufikha fis sur, dan ketika trompet ditiupkan Israfil, fasa'iqa man fis samawati wal ardh, semua makhluk yang ada di langit para malaikat mati. Semua makhluk yang ada di bumi, binatangnya, manusianya, jinnya mati. Siapa yang mencabut nyawanya? Malakul maut. Satu malaikat bisa mengalahkan semuanya tuh. Saking kuatnya kekuatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa di sekeliling kita ini banyak para malaikat, dan mereka tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tentara yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menugaskan para malaikat itu, ada yang bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari kan. Kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan ke bumi itu, ada yang tugasnya malam, ada yang tugasnya siang, mencatat kebaikan orang itu. Dan itu pertemuannya di dua solat. Pertama solat subuh, yang kedua solat asar. Disitulah pertemuan dua malaikat. Makanya asar dan subuh itu memiliki dua pahala, dicatat malaikat siang dan malaikat malam. Begitu juga sholat subuh dicatat malaikat malam dan malaikat siang. Karena mereka bertugas dan berjumpanya di dua sholat ini. Ma'asyiral muslimin, dan dalam bentuk perhatian, di mana malaikat itu setahun sekali mereka turun mendoakan kita, memberikan rahmat kepada kita, adalah di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat akan turun, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan kerikil bumi. Bahkan Jibril pun ikut turun, menebar kebaikan, menebar berkah. Makanya malam itu disebut salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam keselamatan. Setan tidak ada satupun yang digerakkan. Rantainya pun tidak bisa bergerak. Memang setan kan diborgol, tetapi masih bisa bergerak. Tapi di malam Lailatul Qadar nggak bisa bergerak. Iblisnya pun tidak bisa bergerak. Salamun, kan itu malam keselamatan sampai waktu fajar.
Dan itu berkah tersendiri bagi umat Islam.